Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama akan menyaksikan penjelasan terkait tentang pelatihan instrumen gas kromatografi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdurrahman selaku dari pihak supplier Science. Kepada langsung saja untuk itu kepada beliau disilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya, terdengar di sana. Kita coba hari ini memperkenalkan produk sainsnya, isi yang beberapa hari atau minggu lalu kita coba install. Kita tunjukin bagian-bagian dari dia, dan nantinya mungkin yang paling utama adalah gimana nantinya operasional dari GC ini ya Pak. Oke, saya tunjukin dulu mungkin bagian-bagiannya. Ini saya buka sekarang GC-nya. Nomor 1 sebenarnya mungkin kita lihat di atas dulu ya, yang ini. Oke, ini GC-nya, ini bagian injektor dari si GC. Ada label hot, ya artinya bagian ini nanti akan panas, jadi ya nggak perlu dipegang lah ya, kalau begitu. Di atasnya ada switch, yang ini kalau saya tekan-tekan, nah ini switch. Nah switch ini adalah semacam tools untuk katakanlah automatic start dari CGC-nya. Jadi pada saat nanti kita manual ini akan mulai program dan analisanya. Putus-putus Pak tadi suaranya. Seperti gulungan ini. Seperti gulungan ini. Oke, kolom. Nah, kolom ini itu relate ke aplikasi kita. Di contoh kolom yang saat ini kita kasih, ini kolom kolom udah kelihatan. Jadi dia termasuk kolom yang general sih sebenarnya. Tapi nanti suatu saat nanti begitu ada aplikasi yang lain, perlu kolom yang lain yang kita ganti-ganti cuman kolom ini aja. Oke, nah di atasnya di bagian yang sini sebenarnya dan di cover sama kit cover ini, nah ini adalah detektor FID namanya. Mungkin nggak kelihatan kalau di sini ya. Cuma putus-putus. Oke. Oke, nah ini di bagian sini si detektornya. Di atasnya dia ya, nggak kelihatan mungkin karena. Oke, itu bagian gimana yang perlu kita kerjain adalah gas. Kita pastikan gasnya terbuka. Kita pastikan gasnya terbuka. Jadi cukup tuas main valve-nya kita putar counterclockwise, kita putar ke kiri ya. Ke kiri. 1, 2, udah cukup yang itu. Dan nantinya kalau dilihat pressure-nya kita setting di kisaran 4 bar. Ya, ini untuk carry gasnya dan gas bakar hidrogen. Oke, ada silinder satu lagi, ini udara sama counterclockwise 1, 2, kayak gitu. Dan sama kita setting juga di 4 bar. Kalau ini supporting gas, ini udara. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke isinya isi. Ya. Nah, ini sekarang CGC kalau dilihat mungkin di sampingnya dulu Mas Anas. Nah, itu ada filter ya. Kalau dilihat ada indikator warna hijau, mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu indikasi dari udara. Dia di-trap di sini, tapi nanti lama-kelamaan filter ini jenuh, maka nanti warna hijaunya itu berubah jadi abu-abu. Sekarang masih kelihatan hijau loh ya. Mudah-mudahan percaya sama saya itu hijau. Oke. Sekarang ini saya tutup. Oke, ini ada switch di bawah. Nah, switch ini cukup di on. Kalau di on, maka nanti si DC-nya mulai startup lah ya.
Jadi dia mulai nyala. Umumnya sih proses startup itu makan waktu kisaran kurang dari 5 menit lah untuk startup ya. Kalau suatu saat ngalamin startup yang lama banget, ada potensi voltasenya turun. Jadi dari sumber listrik di sini mungkin voltasenya turun. Kalau katakanlah lebih lama dari 5 menit gitu. Jadi ini kita tunggu dia startup, ada muncul sign instrumen ini, nanti ini ada semuanya nyala ya. Kalau dilihat LED-nya nyala semua. Nah, mungkin saya sedikit cerita mengenai LED ini. Kalau LED merah ini nyala, kalau sekarang masih startup ya, jadi nyala semuanya. Nah, kalau LED merah ini nyala, itu artinya ada error. Kalau birunya yang nyala, artinya dia lagi running. Hijaunya nyala, artinya dia ready. Kuning nyala, dia lagi mencapai parameter kita. Jadi kalau orange itu nggak masalah, hijau itu nggak masalah, biru nggak masalah, merah yang masalah. Gitu. Kalau merah muncul, artinya ada error. Kalau yang lainnya nggak isu. Oke, kita coba ke software sambil nunggu ini. Sambil nunggu ini start. Share screen ada nggak? Oke, share screen di belum muncul ya? Belum muncul. Sudah buka dulu ya? Buka dulu. Kalau depan nggak bisa ya? Kalau oke. Mudah-mudahan muncul ya tampilan layarnya ya. Sini. Oke, ini tampilan dari Kompas CDS. Untuk bisa connect ke alat, kita rubah tabulasinya dari data ke sistem. Dan nanti di atas ada checklist untuk CGC-nya. Jadi satu software ini sebenarnya bisa komunikasi ke beberapa instrumen. Yang kebetulan karena kita cuma punya satu GCA ya, kita klik ini. Dan nanti dia akan muncul semacam inisialisasinya. Jadi ini dia munculkan tampilan si alat. Jadi kondisi si alat seperti apa muncul di sini. Ini tampilan sederhana, hampir sama seperti tampilan di GC. Ini mungkin agak lebih detail. Belum. Oh, saya stop share dulu. Ya. Ada. Oke, bagusan ya. Siap. Oke, jadi ini tampilan awalnya. Tadi kita checklist di sini untuk bisa koneksi. Oke, dan sekarang ada muncul tampilan ini. Ini ringkasnya, kalau ini hijau, ready, artinya nggak ada masalah. Itu connected-nya juga muncul, ada tulisan ready, artinya semuanya oke. Checklist ini nunjukin bagian-bagian dari CGC. Ada injektor, tadi kita lihat, ada psikolog, ada detector, ini muncul di sini semua. Gitu. Ini lebih detail. Jadi kenapa ini katakanlah dibilang ready, misalkan ya karena ya disuruhnya 50, dapat 50, kurang lebih gitu. Disuruhnya suruh segini, dapat segini kurang lebih. Sekarang kita akan panggil metodenya.
hampir semua prosesnya akan adalah panggil metode. Saya open metode. Metode yang kita udah bikin, metode ini first run namanya, kita akan pakai ini. Nah, setelah metode dipanggil, kita tinggal klik control, kemudian pilih overview, kemudian kita klik yang tombol merah ini. Pada prinsipnya proses ini, proses panggil metode, kemudian pilih kontrol, overview, dan klik tombol merah itu adalah kirim parameter yang ada di dalam si first run ini. Parameternya seperti apa, kita kirim ke GC, dan sekarang si GC coba capai settingan parameter yang kita minta. Sekarang saya coba klik lagi ke sistem untuk lihat. Nah, ini kalau dilihat tadi ini checklistnya, ini kan centang, sekarang ada yang tanda seru ya, tanda seru, dan sekarang si GC-nya statusnya not ready nih. Kenapa ini kejadian? Karena ada parameter yang belum tercapai. Contoh, suhunya injektor nih, kita minta 220, dan sekarang baru 92 atau 96. Begitu. Detektor, kita minta 300, dan sekarang baru 101. Jadi itu alasannya kenapa sekarang statusnya not ready. Gitu ya. Karena ada beberapa parameter yang belum tercapai. Begitu nanti parameter ini tercapai, si GC-nya akan semacam nunggu, namanya stabilizing time. Nah, pada saat dia nunggu, dia akan coba stabilisasi dulu. Jadi contoh kalau ini udah 300, ini udah 200, begitu, maka nggak langsung dia serta-merta bilang dia ready, dia nunggu dulu sekitar 2 menitan, baru dia bilang itu ready. Jadi saat ini kita lagi tunggu lah ya, kita lagi tunggu parameternya. Sambil ini nunggu bagiannya, saya coba tunjukin isi metode. Jadi ini si metode first run yang tadi kita panggil. Nah, kalau tadi kita di overview ya, sekarang saya klik gambar GC di bawahnya. Nah, ini bagian-bagian ada apa aja? Ada injektor, ada oven, ada kolom pneumatik, sama detektor. Itu 4 bagian yang kita mesti lihat. Di injektor, kita setting suhu. Di sini contoh di 220. Pada prinsipnya, settingan suhu injektor itu korelasi ke boiling point dari target analisa kita. Jadi, contoh kita mau ngerjain alkohol ya, etanol nih misalkan. Sebenarnya kalau kita ngobrolin etanol ya kita setting suhu 100 pun jadi gitu ya, karena boiling point-nya kan di bawah 100. Jadi sebenarnya kayak begitu aja. Jadi berapa sih boiling point target analisis kita? Nah, kita setting di suhu tersebut atau lebih tinggi sedikit. Umumnya kita naikin 20 derajat dari boiling point target analisis. Gitu. Jadi kita bisa setting di sini. Oke, ada split ratio. Nanti saya akan coba tunjukin efeknya split ratio seperti apa. Pada prinsipnya dia faktor bagi. Gitu, dia faktor bagi. Semakin besar split ratio, semakin kecil peak yang kita dapat. Kurang lebih gitu. Semakin kecil split ratio, semakin gede peak yang kita dapat. Tapi akhirnya jadi namanya overload. Nanti kita coba otak-atik. Oke, di kolom oven ada suhunya oven. Suhunya oven. Di berapa suhunya oven kita bisa setting di sini. Kalau katakanlah suhunya cuma mau ada 1, contoh kayak gini, isothermal aja di 80 derajat Celcius, kita bisa setting seperti ini. Tapi kadang-kadang ada orang berprogram, contoh seperti ini. Kita berprogram namanya. Jadi ini kita program suhunya. Jadi suhu 80 derajat Celciusnya kita tahan selama 1 menit. Kemudian dia naik ke 150 dengan kecepatan 20 derajat Celcius per menit. Dan kemudian di 150 dia di hold selama 10 menit akan jadi.
Jadi nanti total time-nya ada di 14 menit, kayak gitu, dan programnya kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi 80 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian dia naik 20 derajat Celcius per menit sampai 150 di sini. Kemudian dia di hold selama, contoh kita kecil dia jadi 5 menit misalkan. Maka analisis time-nya kisaran di 9,5. Kalau kapan, pada prinsipnya suhu dan parameter yang lain itu tergantung aplikasi. Simpelnya gitu. Kalau ternyata 80 derajat Celcius cukup, sebenarnya cukup. Tapi kalau semakin kompleks campurannya, settingan ini juga kompleks. Oke. Nah ini flow rate, kalau di kolom pneumatik itu flow rate. Kalau tidak punya guidance, sebenarnya ini cukup disetting di linear velocity dan setting ini ke 30 cm per second. Kalau nggak ada guidance sama sekali, pakai ini aja. Constant linear velocity, linear velocity-nya 30. Ini standar banget kalau seperti ini. Oke, detektor umumnya suhu detektor harus lebih tinggi dari kolom open. Tadi kolom opennya misalkan contoh sampai 110 ya harus lebih tinggi dari 150 misalkan gitu. Ya, sekarang kita setting di 300. Oke, sebenarnya cukup ini aja. Kalau ini udah settingannya ya tinggal kita simpan. Maka parameternya kesimpan. Jadi ini bukan kita otak-atik setiap saat gitu. Umumnya kalau kita udah setting parameternya dan itu oke, kita cukup simpan. Oke-nya apa sih pada saat kita ngejek ya hasilnya bagus, itu oke gitu. Kalau nggak oke ya kita ubah lagi. Sebegitu dia udah oke, simpan dan besok-besok sih tinggal panggil. Saya klik lagi download untuk kirim parameter yang tadi kan karena kita rubah ya. Kita kirim. Sekarang kita lihat kondisinya. Nah ini suhunya udah tercapai 220, dapat 220. Tadi saya rubah ya ini linear velocity-nya ke 30, sekarang dia capai 30 cm per second-nya. Detektor juga sudah 300, oven juga sudah 80, kurang lebih gitu. Sekarang dia counting down aja. Counting down untuk proses stabilisasi. Oke, kalau ini sudah tercapai stabilisasinya, dari not ready dia seharusnya berubah jadi ready, dan saat itu kita sudah bisa ngecek, kita bisa analisa. Ya tunggu dulu sebentar, kurang lebih 1 menit, nanti kita cek lagi. Oke. Nanti begitu ini sudah ready, tahap berikutnya adalah tahap kita injeksi atau analisa. Oke, ini sudah selesai. Stabilisasinya, status sudah mulai ready, kalau dilihat. Nah ini artinya kita sudah bisa lanjut ke step berikutnya, yaitu step analisis. Step analisanya cukup sederhana sebenarnya, ada icon ini ya, quick start run,
Atau nggak terbiasa sama icon, mungkin bisa pilih acquisition, quick start. Ada tombol F8 juga yang bisa diklik, dan itu sama aja pada prinsipnya. Jadi sekarang saya coba pilih quick start. Nah, di sini dia akan nanya, oke, kita mau running pakai sistemnya GC 436, metodenya pakai apa? Sekarang kita pakai yang first run. Sekarang saya oke, dan di sini nanti kita tinggal kasih nama, kita mau injeksi apa. Apapun yang kita injeksi nanti, nantinya disimpan dengan nama yang ada di runname. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin nama di runname itu gampang untuk kita nanti ngebantu pada saat kita cari lagi datanya. Gitu. Jangan tulis sampel 1, sampel 2, sampel 3, nanti bingungan pada saat kita. Jadi contoh misalnya kita injeksi alkohol nih, ya kita bisa aja tulis etanol, misalnya kayak gitu. Atau mau pakai tanggal, misalkan etanol 8 Februari 2021. Yang pasti supaya lebih gampang aja. Pada saat nanti kita harus recall ya, harus nyari lagi datanya. Kalau namanya general banget, gitu, terus suatu hari ditanyain yang waktu itu mana ya, pusing udah pasti. Sisanya sih sebenarnya kita biarin dulu. Jadi pada prinsipnya kita isi di sini aja untuk nama yang kita mau isi. Habis itu kita start. Kalau kita sudah start, nanti ada di status berubah informasinya dari download method jadi waiting for injection. Nah ini waktunya untuk kita injeksi. Ini GC-nya masih manual, jadi kita nanti perlu injeksi manual sistemnya. Suatu saat GC-nya mau diupdate ke auto sampler, bisa ya Pak, tinggal dibeli automatic samplernya. Lihat. Oke, kita injeksinya menggunakan siring seperti ini. Ini siring 10 mikro yang kita injeksi sebenarnya cukup 1 mikro aja kalau diinjeksi. Jarang kita injeksi lebih besar dari 1 mikro. Seperti biasa perlu alatnya perlu dibilas. Siringnya tadi ya 1 mikro. Seperti biasa semua alat bilas perlu dibilas, jadi ini dibilas dulu. Oke. Saya paskan ke 1 mikro, gitu ya, kurang lebih gitu, 1 mikro. Ini saya lap jarumnya. Sekarang kita akan injeksi ke injektornya. Ini injektornya. Jadi cukup dimasukkan dan dorong, selesai. Dan karena switch-nya tadi pada saat kita injeksi ketekan, maka otomatis kalau dilihat isinya itu dia langsung otomatis run. Isinya udah otomatis run ya. Statusnya run, dan warna birunya sudah kelihatan di jendela. Ini salah satu benefitnya Science, karena beberapa manufacturer pada saat kita injeksi manual, kita kadang-kadang harus tekan tombol start, ya, gitu. Yang biru ini nih, beberapa harus tekan tombol start. Jadi kalau di kita nggak perlu, begitu kita injek otomatis start. Beberapa manufacturer kalau orangnya kelupaan tombol start, nggak kesimpan, analisis nggak jalan. Kalau di kita otomatis jalan. Ya, kita lihat lagi di software kalau bisa.
ini tampilan di software-nya. Sekarang dia running ya, kalau dilihat, dan peak-nya sudah keluar di menit satu ini. Satu ya, di menit satu ini. Itu si etanolnya. Oke. Saya coba nanti di menit. Oke, saya nanti coba di menit kedua, saya coba stop. Karena kenyataannya ini cuma etanol, jadi mungkin nggak perlu waktu lama-lama. Kita akan coba rubah parameternya, karena kebetulan ternyata ya nggak perlu makan waktu ya. Jadi secara metode kan kita artinya perlu waktu sekitar 9 menitan. Gitu. Ternyata kan dia keluar di 1 menit ini aja. Jadi kayaknya di 2 menit saya stop aja. Ini cara kita manual stop. Ini hanya bisa dikerjain di standar ya Bapak Ibu. Gitu. Karena standar kan barang yang kita tahu persis isinya apa. Gitu. Kalau isinya cuma satu senyawa ya satu peak aja yang harus muncul. Kayak gitu. Dan kita udah dapat satu peaknya, jadi sebenarnya udah selesai. Nah, sekarang saya coba rubah parameter isinya. Oke, di kolom open aja kita rubah. Jadi ini saya bikin ini cuma 2 menit. Bagian bawahnya saya hilang. Jadi ini total time cuma 2 menit. Untuk analisis ini seharusnya bisa lah ya. Jadi ini cara kita merubah parameter. Oke. Saya akan tunjukin bagian lain yang kita mau rubah di luar suhu. Oke, kita akan coba rubah di injektornya. Apa yang kita rubah? Split ratio-nya. Gitu. Sekarang saya akan rubah ini ke angka yang lebih gede. Kita coba rubah ke 500 ya. Kita lihat, atau 400. Sekali lagi, split ratio ini faktor bagi. Jadi harusnya sih dia memperkecil bentuk peak. Oke. Saya download lagi. Oke, sekarang kita lihat di isinya. Dia kembali coba stabilisasi. Gitu. Parameter sebenarnya udah tercapai semua ya. Kalau dilihat, dia centang-centang semua. Centang. Cuma dia lagi coba stabilisasi. Kita tunggu sebentar. Saya jelas lagi. Prosesnya sih pada proses ini sama aja. Jadi paling yang saya ubah-ubah di yang saya ubah cuma di parameter isinya aja. Hidupnya kita akan sama. Stop dulu. Belum. Blender belum. Kita harus kasih nama dulu kan. Saya kasih namanya dulu. Kita injeksi lagi. Sekarang kita injeksi di tempat yang sama, proses yang sama, proses yang sama. Cuman bedanya yang ini split ratio-nya di 400. Kita lihat apa yang kejadian. Saya screenshot lagi. Kalau parameter suhu, flow dan semacamnya itu sama, maka harusnya si peak keluar di waktu yang sama. Jadi dengan parameter analisis yang sama, harusnya si peak keluar di waktu yang sama. Jadi di kromatografi, waktu retensi identik ke senyawanya. Jadi kalau di parameter yang sama, kita injeksi barang yang sama, maka dia keluarnya harusnya di tadi 1 menit ya, kurang lebih ini 1 menit.
logiknya kromatografi seperti itu. Ya, nanti kalau itu kelihatan gede ya di depan di 0,05 sekian. Begitu peak benarnya keluar itu nggak kelihatan sama sekali yang depan. Nah, peak ini kalau di compare sama yang sebelumnya kita injek, nah, kayak gitu. Jadi agak lebih kecil ya kelihatannya. Nah, itu efeknya aspirasi pada prinsipnya. Jadi yang merah adalah injeksi yang sebelumnya, tapi dengan aspirasi yang lebih kecil. Yang hitam adalah dengan aspirasi yang lebih besar. Akhirnya dia memperkecil bentuk pik. Jadi logiknya gitu kalau di aspirasi. Oke. Para Oke, saya coba ubah parameternya sekarang di oven aja. Saya akan coba ubah. Di oven saya akan coba rubah yang tadinya kita di 80 derajat Celcius. Kita akan coba rubah ke gimana? 150. Coba lah ya. Kita akan lihat apa yang kejadian kalau suhunya saya ubah. Oke, saya download lagi. Maka sekarang parameternya berubah ke 110. Kita akan coba injek di sini. Kita akan lihat apa bedanya. Kita injek kadang-kadang hanya buat ngilangin bubble. Oke, ini lagi coba stabilisasi kayak tadi. Proses stabilisasi. Oke, kalau udah ready, kita tinggal klik start lagi seperti tadi. Oke, kemudian jangan lupa kita kasih nama. Saya kasih kode 2 aja. Nanti dari download status dia berubah jadi nanti waiting for injection seperti ini. Waiting for injection. Edisi lagi. Prosesnya begitu sebetulnya kalau dan dia mulai running. Saya tunjukin. Itu yang merah adalah injekan yang sebelumnya ya. Yang merah sekarang adalah injekan yang sebelumnya dengan suhu 80. Sekarang kita injeksi sampel yang sama, tapi suhunya di 110. Kita lihat.
Oke, visitnya udah keluar ya. Ini kebetulan kita injeksi di 150, dia lebih cepat keluarnya. Cuman mungkin nggak terlalu nyata ya, bedanya antara waktu di 80 sama di 150. Saya stop lagi. Kita akan coba. Pada prinsipnya, logikanya, semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat peaknya keluar. Semakin rendah suhunya, semakin lambat peaknya keluar. Cuman mungkin karena kita pakai kolom non polar, kita injeksi di alkohol ya, etanol, dan etanol itu polar, jadi mungkin tidak signifikan kita lihat efek dari si suhu. Saya coba rubah lagi suhunya deh ke suhu yang lebih rendah. Kita lihat. Kita coba sekarang di 40 gimana coba. Sekarang kita rubah suhunya ke 40 dan kita akan lihat. Tapi logikanya seperti itu. Nomor satu adalah efeknya suhu, itu dia mengubah waktu retensi. Semakin rendah suhunya, semakin lambat dia keluar dari si kolom. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat dia keluar dari si kolom. Itu yang kejadian. Kalau yang merah tadi, sekali lagi yang rasionya di 100, tapi dia ada holding time 20. Gitu. Kalau yang ini, nggak ada holding time sama sekali. Kalau ini murni strain rasio 200 harus. Jadi kalau dilihat peaknya jauh lebih kecil ya. Kalau yang ini ya, jauh lebih kecil. Bentuk peak juga kalau dilihat lebih segitiga ya, gitu. Dibandingin ya kalau yang sebelumnya, mungkin saya buka data yang chromatogram sebelumnya. Nah ini bentuknya kalau dilihat bentuknya nggak segitiga nih. Kita sebut ini tailing ya. Kita sebutnya peak tailing. Nah peak tailing itu kejadian pada saat si sampel yang kita injeksi itu overload lebih banyak dari kemampuan sanggup analisisnya si kolom. Gitu. Nah pada saat kita perbesar split ratio gitu dan peaknya mengecil, akhirnya peaknya jadi katakanlah seperti ini. Gitu. Cenderung lebih segitiga. Ya ini peak yang umumnya kita pengenin. Ya, gitu. Jadi suatu saat kalau nanti suatu saat ketemu peak tailing, salah satu alasannya kegedean gitu yang masuk ke dalam sistem. Artinya gedein split ratio supaya peaknya lebih kecil. Itu benefitnya split ratio. Karena nggak mungkin kita injeksi lebih kecil dari 1 mikro. Itu PR. Jadi injeksi kita 1 mikro, tapi split ratio-nya juga kita main-mainin. Betul, gitu. Kita injeksi aja 1 mikro, split ratio-nya juga kita luar-luar. Oke, kita nunggu ini dari 46 ke 40. Untungnya di sini AC-nya bagus, jadi normal-nya sih. Oke lah. Dia nunggu stabilisasi lagi. Kita coba sih. Pesan apa untuk? Boleh. Jelasannya. Langsung aja. Kita ambilnya lebih dari 1 mikro dulu, tapi nanti dipasang. Kalau ada bubble, kita balikin. Kalau kelihatan belum, balikin. Kalau ada, boleh. Kalau 1 mikro sih sebenarnya kita ambil sekitar 5 mikro itu. Kalau buat injeksi.
dan bisa akan bagaimana. Berita aja pilot karena beberapa bulan nggak terbang itu mulai lupa gimana cara terbang. Kenapa? Kalau ada bubble, begini aja. Jadi kalau ada bubble, saya biasa kita ambil pelan, dorong cepat, dorong cepat. Dipasin aja, dipasinnya di tengah ke atas, dipasin seperti itu, terus seperti itu, dilap hasilnya, tarik mas, tarik lagi supaya ada udara di dalam. Sebentar, jangan lupa kasih nama ya. Saya kasih nama dulu seperti biasa. Mungkin saya kasih kode 3 sekarang. Download method berubah sekarang jadi waiting for injection. Jangan lupa. Oke, monggo. Belum lagi. Itu masih yang masalah ketemu itu masih low. Itu masih satu. Jadi ini masuk sama ini solo. Jadi pasti gue kalau ketemu karet. Jadi ini karet, ini suruh. Nah, terus ini mas. Jadi memang pasti ada karet. Ini sih sudah jalan ya. Kalau Mas Anas mau coba saya berapa kali. Oke. Nah, gitu. Ini harusnya bukan take-nya. Karena ini kan suhunya lebih rendah ya. Logikanya kalau di 150 dia keluar di 0,8 ya, kalau di 40 ya harusnya di atas 1 menit lah. Nah. Gak apa ya, ini agak berat. Kan pasti. Kan tadi proses nginjeknya ada berapa kali kita nginjek. Itu peak-nya pecah atau gimana, Pak? Nih, yang di 0,3 sampai 0,5. Ya, ini mungkin buat teman-teman yang melihat ini agak bingung karena kita nginjeksi satu barang ya, itu etanol. Gitu. Cuma tadi proses kita nginjeknya tadi ada berapa kali kita nginjek, jadi sempat gagal ya, gitu, sempat gagal. Ya, jadi ya harusnya sih ini mungkin ikutan yang tadi nih. Gitu. Mudah-mudahan nanti di jadi
ya sepertinya sih tetap yang itu tuh. Jadi kemungkinan injeksi yang gagal sih. Kayak gitu. Saya coba ulang aja prosesnya. Saya mungkin tambahin dulu di metodenya, kan tadi kita kecilin ya suhunya ya. Jadi 40. Mungkin saya bikin ini jadi 5 menit. Sedang punya waktunya kurang dari. Oke, sisanya sama sih. Saya download lagi. Harusnya sih nggak ada waktu tunggu sekarang. Oke, kita kesana boleh. Pilih itu. Oke. Kita kasih nama. Berapa ini Pak? 4 ya? Oh, dia karena biasa dia masih ke Rina. Karena kita kasih nama sebelum dia ready ya, gitu. Maka yang kejadian istilahnya pre-run gitu. Tapi nanti begitu lewat waktu ini harusnya udah waiting for injection. Pada prinsipnya kita injeksi hanya pada saat ada tulisan waiting for injection. Ya, jadi itu hanya akan jadi kalau waiting for injection hanya jadi kalau ada udah ready. Oke. Oke. Jadi emang nggak signifikan sepertinya kalau dilihat ya. Ya ini kalau dilihat kan tadi kita udah 80 derajat Celcius kita keluar di 1 menit. Terus di 40 ternyata di 1 menit ya. Cuma pada saat suhu tinggi aja tuh. Mulai dia keluar lebih agak cepatan nih 0,8. Ya ini pada prinsipnya efek dari si suhu nggak signifikan mungkin di kolom yang ini. Karena sekali lagi senyawa yang kita analisa itu kebetulan polar, ya ini alkohol. Sedangkan barang yang kolom yang kita punya itu kolom sifatnya non-polar. Karena nanti seperti saya bilang kolom itu diganti-ganti sesuai dengan aplikasinya. Gitu. Karena logikanya tetap like isof like ya. Pada saat kita mau analisis senyawa yang polar, better pakai kolom polar. Mau analisis senyawa non polar, better pakai kolom non polar. Kolom ini sebenarnya cenderung kolom general, itu tapi sifatnya non polar sekali lagi. Oke, next kita akan pada prinsipnya sampai dengan titik ini itu artinya itu cara kita untuk analisis ya. Jadi tadi kita udah lihat gimana cara buka metode, tadi juga
sudah sempat saya tunjukin gimana cara merubah parameternya di metode dan efeknya seperti apa kita udah lihat gitu ya. Step berikutnya pada prinsipnya cuma step reporting ya. Step kita bikin atau ngeprint hasil analisis. Saya coba tunjukin. Pada prinsipnya untuk bisa report ya kita perlu buka data. Kita perlu buka data. Caranya gimana? Ya, mungkin saya close dulu lah. Saya open pada prinsipnya dan namanya datanya kromatogram. Kromatogram. Nah, tinggal kita pilih kromatogram yang kita mau open. Misalkan contoh yang ini, misalkan. Inilah. Misalkan. Nah, ini datanya. Dan kalau misalkan ini yang mau di print, tinggal pilih print preview. Maka ini tampilannya. Sisanya tinggal klik printernya. Gitu. Udah ya. Bocor, udah ya. Oke. Cuma belum ada di drivernya kayaknya. Kita pakai PDF aja dulu ya, nggak apa ya. Kita rubah ke PDF aja dulu. Dan nanti kita taruh di desktop ya. Data. Baik. Kalau di chromatograph-nya compare itu sayangnya nggak ada kalau di report. Kalau di report. Kalau mau compare paling kita kerjanya seperti yang tadi saya bikin. Kita ke sini, terus nanti kita compare sama siapa. Paling gitu. Kayak tadi di sini kan kita compare juga ya. Di sini kita panggil chromatograph siapa. Kalau komparasi bisa. Umumnya sih setiap kali kita buka, saya buka ya. Kita buka kromatogram. Kan tadi 2 kan ya, sekarang 31. Nah, muncul langsung komparasi. Nanti kita tinggal pilih saja mana. Kita lihat. Print kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita mau dari analisa sekarang selesai dan sistemnya mau kita matikan, kita nggak bisa langsung matiin. Gitu. Dari kondisi sekarang sampai akhirnya kita bisa matiin, kita perlu panggil dulu metode cooling down. Jadi saya open metode, ada metode cooling down. Dan pada prinsipnya isi metode ini adalah nurunin suhu dari CGC. Jadi dari kondisi panas kita nggak bisa otomatis matiin. Jadi kita cooling down dulu. Jadi metode cooling down terpanggil. Sama aja kita tinggal kontrol view download. Dan ini langsung matiin sistem. Pada prinsipnya nurunin suhu. Kalau si suhunya sudah tercapai, kita lihat di sistem ya. Umumnya targetnya kita adalah suhunya ini itu di bawah 100. Kalau suhunya kolom sih udah di bawah 100 ya. Tapi ada indikator yang suhunya tinggi. Nah, suhunya ini harus kita kendali. Kita pengennya di bawah 100 baru kita matiin. Jadi kita kasih UPS ya. Salah satu alasannya kita kasih UPS adalah pada saat ternyata listriknya mati, kita masih punya UPS untuk ngizinin kita ngizinin. Ya, jadi begitu katakanlah kita lagi running selesai, terus tiba-tiba listrik mati, itu bukan berarti kita baru injeksi 2 sampel nih, kita injeksi aja nanti sisanya 3 lagi, bukan itu. Jadi begitu listrik mati, tolong cooling down. Jadi UPS ini nggak bisa nolongin banyak-banyak. Jadi ini cukup untuk bisa turunin suhu supaya CGC-nya bisa dipakai sesuai dengan protokolnya. Jadi bukan baru ada 2 sampel, masih ada 3 lagi, kerjain dulu gitu. Takutnya nggak cukup waktunya. Karena kadang-kadang kan cuma hitungan menit ya, 20 menit, 25, 30 menit paling untuk bisa dibantu sama UPS ya. Oke, kurang lebih
Saya coba ringkas dulu sampai titik ini. Ada yang gagal? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, Bapak, Ibu semua? Oke, baik. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau dari saya berarti pertama, ketika kita memakai GC ini berarti kita harus lihat parameternya dulu kan Pak, sesuai sama kompendial dari masing-masing monografi. Benar nggak Pak? Betul Pak. Jadi kan kalau karena Kita bikin ini mungkin farmasi ya, gitu. Kan ya. biasanya di farmakope ada tuh informasi mengenai kompendialnya atau semacamnya, di analisis kompetisi gimana caranya, kolom apa yang dipakai, parameternya seperti apa, kita bisa rujuk ke sana aja sih Pak. Gitu. Kita bisa rujuk ke sana. Oh berarti kita klik metode, bikin metode baru. Bisa. Jadi file, new method, itu nanti Bapak bisa masukin nama metodenya apa. Misalkan analisa katakanlah etanol misalnya gitu, atau analisa apalah misalkan yang DSO misalnya gitu, bisa dimasukin ke sini. Nanti parameternya seperti apa Bapak tinggal ubah di seperti tadi kita rubah metode first run. Jadi di kontrolnya kita rubah nanti, oh injektornya sesuai dengan farmakope suhunya segini. Oh di situ ya. Farmakope suhunya segini. Di open suhunya sekian. Kurang lebih gitu Pak. Itu, nah, itu diubah namanya. Jadi ngikutin nomenklaturnya aja Pak. Oke Pak, sip, paham. Ya. Makanya Pak tadi sempat tersendat ya Pak suaranya Pak. Kamu kedengeran Pak? Iya, tadi ada yang tersendat yang pas ngejelasin injektor apa yang di awal-awal, terus sama yang di kolom kayaknya. Nah, lagi ada kendala kan? Di bagian yang mana Pak? Mungkin kalau perlu diulang saya ulang. Tadi yang bagian mungkin tadi juga ada Mas Anang ya. Mas Anang juga tadi kayaknya putus-putus sama Bu Muti. Tadi juga bilang ada yang putus-putus. Kalau di saya sih tadi yang putus-putus yang itu. Yang kerasa, yang pas di injektor ya, yang ngejelasin bagian yang ini. Apa tadi? Saya lupa namanya apa gitu. Belum ke software mungkin ya Pak, yang masih di alat. Ya, tadi saya sih di awal sih sama yang di kolom. Mungkin Di alat ya Pak? sama Mas Anang mungkin. Di sebelah mana? Nanti Masnya yang menyampaikan. Oke, kalau di alat, ini mungkin saya stop share dulu deh. Oke, ini mungkin tadi yang di alat ya. Saya coba ambil lebih mudah ya. Jadi injektor ini Pak. Ini si injektor. Jadi ini nanti suhunya yang tadi saya info, suhunya kita setting sesuai dengan boiling point targetnya aja. Itu simpelnya gitu. Tapi kalau Bapak ikutin ke farmakope, di farmakope tersebut suhu injektornya berapa, tinggal masukin suhu injektor. Ada switch-nya ya. Ini tadi switch yang tadi nolongin kita kalau katakanlah otomatis start. Jadi kalau ini tekan nanti kita di mana ring kita ya. Ini ring kita. Pada saat kita nginjek nih. Nah, ini kita kan ini switch-nya tekan. Itu otomatis isinya langsung start. Nah, kalau si kolom ini kolom nih Pak. Nah, ini kolom. Nah, kolom yang sekarang terpasang ini kolom non polar. Kalau di farmakope kebanyakan kolom yang terpakai itu 624 sama wax. Wax itu polar, 624 itu special property kolom. Jadi dua kolom itu biasanya dipakai di farmakope. Ya, ini bisa dibongkar pasang. Ada prinsipnya. Tinggal longgarin nutnya. Bisa diganti sama pas.
seperti roda di mobil, kita bisa bongkar pasang. Nggak kelihatan karena dia dingin, dia termasuk bagian paling panas kalau kita dari 200 derajat. Sebenarnya kalau di layar kita bisa otak-atik juga, apapun yang tadi kita lihat ya, software solid injector ada di sini, di bagian injector tadi injector kan. Terus sini itu parameter isinya, powernya di sini, kita setting berapa. Tadi contoh saya bilang pasang 3 detik, pasang 3 detik, dan selalu bagi oven ini yang parameter ovennya ini ada oven dari 40, 80, 80 ini terus terus ada dia tetap bisa dipakai karena ini cooling down maka dia pada saat kita pakai software CGC-nya ngalah sama software. Jadi pada saat katakanlah saya letakkan di sini ya, itu tapi si software bilang yang lain, yang mana software selama ada komunikasi sama software, yang mana software. Jadi nggak bisa kita bikin 100 di sini tapi si software kita 80 tetap aja dapat 80. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain Bapak Ibu? Kalau dari saya cukup sih Mas, mungkin yang lain mau bertanya. Atau mungkin Mas Anas mau nanya, silakan. Mas Anas, Mas Anang, sama Bu Muti. Dan saya cukup Pak, terima kasih. Cukup, yo. Ya, terima kasih Bu. Oke, kalau katakanlah cukup, pada prinsipnya sih untuk operasionalnya DC itu kita sesederhana itu sebenarnya gitu. Dari katakanlah DC nyala, tadi kita lihat cara buka gasnya, kemudian switch on CGC, kemudian buka parameter atau metodenya CGC dan download, dan sisanya tinggal single run yang tadi tombol ini ya, single run. Sesimpel itu. Untuk matiin ada catatan aja dari sisi matiin, kita harus cooling down dulu. Kalau parameternya sudah dingin, sudah lebih rendah dari 100, ini lama-kelamaan turun ini. Di bawah dengan di bawah 100, kalau itu udah sebenarnya cukup tutup si software. Selesai tutup si software, kita bisa matiin langsung dengan switch off ya, tutup aliran gas. Itu sebenarnya protokol dari nyala ke mati. Kebetulan saya nggak bawa laptop, nanti saya bisa kirim semacam IK lah ya, instruksi kerja untuk urutan dari nyala sampai akhirnya mati. Itu mungkin kurang lebih. Sisanya sih tinggal nunggu dingin aja sih sekarang tahap yang ini. Kalau katakanlah nggak ada lagi yang ditanyain, mungkin sudah ya. Karena sisanya sih tinggal nunggu dingin. Ya. Baik Bapak Ibu, karena dari Jadi Bapak Ibu karena Pak sudah cukup penjelasannya, artinya kelas ini sudah direkam di Zoom. Selanjutnya mungkin nanti akan diupload dari YouTube-nya Prodi Farmasi, jadi Bapak Ibu bisa mau kembali pelatihan kita pada hari ini, dan juga nanti akan dikirimkan instruksi kerja alatnya seperti
belajar. Saya juga masih belajar Pak, karena udah lama ini memegang puisi. Semoga bermanfaat, dan untuk pelatihan selanjutnya nanti saya akan coba kabari ke supplier lainnya, insya Allah di minggu ini dan di minggu depan. Itu Pak, cukup Pak. Demikian pelatihan sunnah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya. Nanya-nanya lagi ya Mas ya. Ya, Kalau ada boleh.